Nah, terus terhadap yang saya melihat itu begini, terhadap kawan-kawan kita yang bekerja di sektor pariwisata, bahwa ternyata begitu ya, ternyata karena pariwisata ini adalah sektor yang sangat rentan. Jadi hanya mampu berarti kalkulasinya tadi kalau dikatakan sama Mbak Ita itu kurang lebih sampai Agustus ya. Ada yang beberapa saya baca tuh kalau sampai melebihi Agustus mati kita gitu. Berarti kan kalau kita hitung dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, hanya 6 bulan. Hanya 6 bulan gitu loh. Jadi sektor pariwisata, sektor yang prioritas, sektor yang diunggulkan hanya mampu menghidupi orang selama 6 bulan. Begitu. 6 bulan. Kan begitu artinya. Nah, ini fair enggak gitu. Apanya nih? Berarti kan saatnya sekarang juga kita misalnya menghidupkan kembali sektor-sektor pokok kita, misalnya kembali menjadi agraris, misalnya kalau tidak mengenalkan ya. Kemudian di bisnis misalnya yang lain, misalnya tidak melulu di pariwisata begitu. Baik. Karena terbukti hanya 6 bulan mampunya dia menopang. Baik. Gitu. Artinya bahwa besar kemungkinan harapan dari Ibu Dr. Laksmi bahwa sektor pariwisata kalau bisa jangan menjadi sektor pariwisata prioritas untuk penopang ekonomi masyarakat dan negara. Jadi utama banget gitu. Jadi utama banget tuh nggak bisa gitu loh kalau menurut saya. Terbukti kan sekarang. Betul. Terbukti sekarang gitu loh. Jadi apa yang paling langgeng? Pertanian. Karena kita memang negara agraris. Karena kita negara agraris. Kalau dilihat dari jenis-jenis aktivitas wisata, pertanian juga kan bisa dikemas menjadi bagian dari aktivitas wisata, Bu. Betul, itu maksud saya. Baru saya berbicara. Baru saya maksudnya inilah yang kita sebut dengan sustainable begitu. Jadi ini ya sustainable. Di sisi lain, sektor pertanian merupakan sektor penyumbang ekonomi utama untuk masyarakat dan negara. Di sisi lain didukung oleh sektor pariwisata sebagai sektor pendukung. Iya, stimulus dia, ya betul. Jadi kalau menurut saya, hidupkan kembali. Ini kan kalau di Bali ya, Yones ya, 63, hampir 70% ya. 70% itu ke pariwisata. Kemudian sektor yang hampir 80 malah. Kemudian yang kecil banget di sektor agraris dan industri kecil begitu kan. Jadi industri kecil ya, dalam pertanian juga dalam arti luas begitu. Nelayan misalnya itu kecil sekali, hanya 20% ya. Nah, ini kan sayang banget gitu kan. Nah, sekarang kalau saya gitu melihatnya, justru sekarang ini Bali kembali ke fokus juga kepada sektor pertanian. Alih fungsi lahan itu ya dibatasin, tetapi diberikan kompensasi. Jadi istilahnya tuh orang harus dibayar menjadi petani begitu ya, dalam perubahan siklus Ibu ya. Betul, harus syukur loh dia udah mau jadi petani. Kalau nggak alih fungsi lahan loh. Benar. Jadi jangan orang dibebani dengan pajak. Ya jangan jadi justru dipelihara begitu. Nah, saat ini kan saya sudah pindah tugas ke Badan Riset ya. Nah, ini perlu dipetakan di mana saja misalnya. Banyak yang bisa kita lakukan. Kemudian kebetulan saya saat ini kan untuk di kepala bidang pengelolaan kekayaan intelektual. Nah, ini juga hal yang sangat menarik. Riset kita sudah pernah belum dilakukan riset. Seberapa sih sebetulnya pariwisata itu terbukti tadi secara umum hanya 6 bulan. Sedangkan kalau pertanian bisa long term. Tapi keadaan atau anak muda, generasi muda sih yang tertarik dengan bertani sekian misalnya. Nah, itu harus dilakukan kajiannya. Gitu. Kemudian Bali juga kan kalau tidak ada pertanian, itu sebetulnya budaya-budaya itu kan semua berpusat di sektor pertanian itu. Kalau nggak ada, entah apa nanti jadi Bali gitu. Entah apa nanti jadinya. Ada tujuh upacara loh dari menanam membibit itu sampai harvest atau sampai panen itu ada tujuh upacara di Bali.
Nah kalau ini sampai hilang, itu nggak ada daya tarik nanti. Iya. Mas itu bisa dikemas jadi sebuah paket. Betul. Artinya harapan saya juga Bu melalui aktifan ini ini juga kita share ke media. Kemudian sounding dari Ibu Dr. Laksmi juga didengar oleh pemangku kepentingan pada setiap destinasi di Indonesia bahwa jangan memetakan sektor pariwisata menjadi sektor utama untuk ekonomi rakyat ataupun daerah dan nasional. Iya. Tetap harus kuat agriculture-nya yang harus kuat, pertanian yang harus kuat. Benar. Termasuk kami di Flores ini ya gitu. Jadi saat ini memang kita benar-benar bergantung ke pariwisata ini. Sampai pertanian sedikit dilupakan. Jadi jadi mungkin sekarang yang lebih ini ke pariwisata, kemudian UMKM itu sudah sedikit sudah mulai mengikuti karena memang tuntutannya begitu mengikuti pariwisata berkembang, UMKM dengan sendirinya juga pasti mengikuti. Tapi yang memang agak tersisih seperti pertanian dan yang lain-lain. Tapi ini bagus dokter, banyak terima kasih. Jadi mungkin satu bahan kajian buat kami di Flores ini juga seperti untuk memperhatikan ini. Iya, kalau teman-teman tuh yang mengandalkan, aduh mati sekarang nih, ya karena memang kita nggak siap, ternyata kita tidak siap, kita harus berintrospeksi diri. Kita bagaimana ketahanan pangan kita kan, jadi kita juga sekarang kan era keterbukaan ya, kita melihat juga bagaimana Vietnam tuh bisa, mereka kan itu agraris kan, Laos itu kan menghasil beras, ya Vietnam agraris, kemudian Laos itu mereka santai ya, gitu boleh kita bilang ya. Kalau kita kan harus tidak boleh kita merasa menepuk dada bahwa kita mampu menghadapi situasi sulit ini. Nah kita melihat bisa berkaca sama mereka. Mereka kan itu mungkin kalau kita melihat kalau di Laos dan Vietnam itu seperti Bali tahun, ada yang bilang tahun 80, ada yang bilang, tapi fine saja mereka. Nah, kita baru akan menerapkan PSBB atau barangkali jangan-jangan lockdown, kita udah pusing lihat, aduh ketahanan pangan kita cukup nggak sih logistiknya? Cukup nggak? Kan banyak faktor yang mesti diperhitungkan gitu kan. Nah, kalau mereka kan ya udah lockdown aja gitu. Artinya sederhana hidupnya mereka dengan pembatasan. Kita lihat Bhutan misalnya dengan pembatasan mereka baik-baik saja. Dengan dipilihnya, dengan pemberlakuan sebuah destinasi itu menjadi destinasi yang mahal, enggak juga kok menyebabkan kita bangkrut begitu. Jangan takut gitu loh maksud saya. Baik. Jangan dieksploitasi. Gitu. Kalau kembali ke sektor pariwisata tadi Bu, mana secara nasional bahwa Tiongkok merupakan salah satu pangsa pasar utama Indonesia untuk wisatawan mancanegaranya. Tapi di sisi lain, Cina saat ini sedang Cina dan seluruh dunia. Tapi kalau kita flashback kan, Cina menjadi tempat pertama keberadaan dari virus COVID-19. Iya. Artinya bahwa apakah target pangsa pasar Indonesia akan mengalami pergeseran ketika China dikenal sebagai kota pertama untuk pandemi COVID-19 ini, Bu? Kalau menurut saya, bagaimanapun juga Cina itu kan penduduknya hampir 2 miliar ya. Ya, 2 miliar kan. Ya. Jadi 5% ya, 5%, 2% saja dari penduduknya yang ke Indonesia itu sudah luar biasa. Sudah banyak sekali. Nah, sekarang kan kita melihat bukan berarti kita kalau udah berlaku kalau ada COVID begini apakah akan geser? Mungkin sementara tidak geser, tetapi menyasar artinya wisatawan yang high end begitu, yang beruang, ya kan? Ini kan kita bisa tertimpa masalah misalnya terhadap pasar yang kita katakan itu kan karena kita jual murah, mereka maunya murah, kita ngikutin gitu. Jadi kita adalah price taker, bukan price maker. Jadi price taker. Jadi kita didikte sama pasar akhirnya. Tapi kalau misalnya, kalau saya lihat saya lagi ini bukan
ya kita membandingkan lah gitu loh. Kalau misalnya Butan, lo nggak punya duit sekian, lo dilarang ke Butan gitu. Karena saya memperlakukan misalnya 1 kali per malam itu kena biaya untuk extendnya misalnya, berarti kalau saya pergi seminggu saya harus nyiapkan duit sekian gitu. Nah kalau kita selama ini kan enggak, yang penting masuk dulu lah gimana daripada ya untung 500 juga nggak apa-apa. Nah, kalau Butan kan enggak, kalau saya nggak untung 5.000 saya nggak mau. Nah itu maksud saya, ya kan? Nanti mungkin ini kesempatan bagi Labuan Bajo loh untuk misalnya benar-benar menyaring loh. Apalagi Labuan Bajo akan menjadi destinasi super premium. Benar. Tapi kalau di flashback Bu, kasus terakhir yang terjadi di Bali adalah di mana paket perjalanan wisata murah yang dijual kepada wisatawan China. Juga di sisi lain katanya bahwa kualitas keberadaan dari destinasi kita memang cocok untuk diterapkan harga paket seperti itu. Kalau menurut saya, sekali lagi saya kurang setuju ya. Karena saya kurang setuju dengan itu. Bahwasannya yang namanya mafia itu oknum ada di mana-mana, begitu ya. Di mana saja di seluruh dunia adalah. Gitu. Jadi kalau saya mau introspeksi diri, ya terlebih lagi kitanya, gitu loh. Ya, kitanya yang mau nerima kok, gitu. Ya kan? Umpama misalnya, itu kan saya misalnya punya kos-kosan nih, gitu. Saya punya kos-kosan, dan saya juga jual murah dibanding tidak ada tamu. Nah ini akan merusak, gitu. Ini akan merusak. Nah sekarang kan dengan adanya pandemik ini, di saat kita mereview aturannya, mungkin dari sudut pemerintah aturannya mesti lebih diketatkan lagi. Kemudian visa on arrival atau bebas visa negara-negara mana saja. Kemudian tarif hotel misalnya yang harus diatur. Nah tentu semua itu harus dibarengi juga dengan service kita, SDM kita, frontline kita bagaimana gitu. Itu semua harus, nggak bisa parsial. Harus sinergi semua pihak. Atau mungkin yang terjadi kemarin itu merupakan bagian dari strategi untuk mencapai target 20 juta wisatawan tahun 2020 ini Bu, atau bisa iya bisa enggak. Kalau saya sih melihatnya begini, ya saya sih melihatnya Bali sih waktu saya sebagai kepala bidang pemasaran, kalau Bali cocoknya mungkin misalnya di angka 5,5 dari dulu ya, itu angka ideal. Kalaupun dia tercapai 6 itu ya astungkare, alhamdulillah, puji Tuhan begitu. Tapi jangan dipaksakan gitu loh. Jangan dipaksakan. Baik ada ataupun tidak adanya pandemi. Karena kenyataannya udah crowded. Udah nggak bener hitung-hitungannya ya. Saya belajar sekolah pariwisata, dari semua dosen-dosen saya mengatakan itu gitu. Bagaimana bisa rumput itu akan tumbuhnya bagus, recovery-nya bagus apabila diinjak sekian meter persegi, diinjak 100 orang dalam waktu terlalu lama secara bersamaan, kan hancur. Mengembalikannya akan jauh lebih sulit. Apakah kita mau? Kita menerima misalnya 100.000, tetapi untuk memulihkannya kita bahkan perlu uang 500.000 bahkan 1 juta. Itu kan nggak fair sesaat saja begitu. Malah hal ini malah terbalik Bu dengan destinasi wisata Labuan Bajo. Labuan Bajo malah mengharapkan kalau bisa berbanyak dong datang ke kita. Ini bagaimana Kaita? Ya betul. Jadi gini, memang tren yang sudah ya di sini itu seperti tadi yang bilang menjual paket murah, terutama untuk wisman-wisman tertentu, itu sudah terjadi. Jadi orang lebih berpikir bahwa lebih baik memang sebanyak-banyaknya, tetapi produk tidak diperhatikan, destinasinya juga tidak diperhatikan, seperti itu. Lalu pelayanannya tidak diperhatikan. Itu sudah terjadi di sini. Itu betul sudah terjadi. Sehingga mungkin kami juga berharap bahwa setelah adanya pandemi ini,
kita ya melihat lagi ya bahwa jangan pernah takut untuk menjual murah karena kita punya produk ini memang produk mahal gitu. Jadi jangan takut menjual mahal maksudnya. Jangan takut menjual mahal, ya. Jangan takut menjual mahal. Jangan pernah takut menjual mahal. Jangan pernah banting harga. Akhirnya kita yang akan merusak destinasi kita sendiri. Kita yang akan merusak kehidupan kita di sini sendiri gitu. Kedepannya memang saya juga berharap mungkin lewat di sini juga mungkin minta petunjuk juga ya dari dokter nih bagaimana kami di sini untuk menyikapi hal-hal ini. Saya mungkin lebih berharap kepada pemerintah atau kepada instansi-instansi terkait. Jadi supaya seperti apa ya penentuan harga atau persyaratan apapun atau produk ini dengan persyaratannya yang khusus seperti ini untuk mengcover itu kita punya tamu-tamu ya, tamu-tamu kita yang super premium itu kita harus punya satu standar tersendiri seperti itu. Jadi itu harus lebih ditegaskan sehingga sekarang kita bebas. Untuk sementara Labuan Bajo jujur kami masih bebas. Ada yang walaupun misalnya contoh kami di finisi board itu dengan finisi yang eksklusif, tetapi ada juga beberapa yang mungkin benar-benar harganya itu tidak boleh dibilang dengan tadi paket-paket murah itu, sehingga akhirnya lebih banyak orang datang, lebih banyak orang tidak ini. Saya berharap bahwa ke depannya ya mungkin bisa lebih ini lagi, lebih dari instansi-instansi terkait ya bisa lebih ditegaskan, bisa lebih diberikan satu standar yang jelas gitu. Ini mungkin ya terkait dengan yang disampaikan sama Ibu Dr. Laksmi tadi bahwa ini kita sebagai host atau destinasi Indonesia untuk semua stakeholder kepentingan untuk kembali recover destinasi kita, menyiapkan recover betul. Baik.